Semua baik di video ini saya Alessandro Dono Hasan akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat judul penelitian atau karya ilmiah, kemudian membuat latar belakang dan juga cara membuat rumusan masalah. Sebelumnya penelitian ini nanti tergolong di jenis penelitian kualitatif yang akan kita pelajari bersama-sama. Langsung saja. Oke. Untuk penelitian kualitatif, untuk judulnya menggunakan dua variabel, yaitu ada variabel X dan variabel Y. Variabel X adalah variabel dependent dan variabel Y adalah variabel independen. Untuk X sendiri itu adalah variabel sebab, untuk Y adalah akibat. Di sini saya mengambil judul yaitu pola komunikasi orang tua terhadap anak pasca perceraian dalam menjaga kesehatan mental anak. Jadi di sini variabel sebab atau variabel X diwakilkan oleh kalimat pola komunikasi orang tua terhadap anak pasca perceraian. Untuk akibatnya atau variabel Y yaitu dalam menjaga kesehatan mental anak. Untuk judul penelitian kualitatif sendiri itu berupa narasi. Untuk kuantitatif nanti sudah berbeda lagi. Yang terdiri biasanya dari 12 sampai 16 kata untuk judul penelitian kualitatif. Variabelnya yaitu 2 X dan Y. Kemudian kita lanjut, teman-teman semua. Setelah kita membuat judul penelitian, kita lanjut di latar belakang. Jadi latar belakang ini merupakan eh, hal-hal yang menjadi alasan penulis untuk melakukan sebuah penelitian. Untuk unsur-unsur dari latar belakang itu ada beberapa, yaitu termasuk ada 7, dimulai dari kasus atau keunikan, kemudian di sini ada urgensi, data, literatur, kekosongan literatur, novelty, dan terakhir ada tujuan. Di sini akan saya jelaskan satu persatu supaya teman-teman semua bisa paham. Latar belakang dimulai dari kasus atau keunikan. Jadi sebelum teman-teman memulai membuat latar belakang, menulis latar belakang, alangkah baiknya di awal teman-teman menyimpulkan atau menjelaskan kasus atau keunikan apa yang ingin teman-teman ambil untuk dilakukan sebuah penelitian. Di sini saya menjelaskan dalam jalan kehidupan berumah tangga tentu akan didapati banyak sekali masalah. Ketika masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan cara berdamai, biasanya jalan keluarnya adalah perceraian. Ini merupakan sebuah kasus atau keunikan yang dirangkum dalam sebuah eh, kalimat, atau kita bisa menyebutkan satu paragraf seperti ini. Kemudian setelah teman-teman buat narasi di awal tentang suatu kasus, teman-teman bisa menguatkan dengan memberi pendapat ahli dengan dikutip bebas, bisa dari jurnal, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Seperti ini saya mengutip Harlock 2011 halaman 54 menjelaskan bahwa perceraian merupakan penyelesaian perkawinan apabila pihak suami dan istri sudah tidak menemukan jalan keluar dan seterusnya. Kemudian selanjutnya unsur dari latar belakang sebuah penelitian yaitu urgensi.
Yang dimaksud urgensi ini merupakan kenapa eh, sebuah kasus ini menjadi penting untuk diteliti. Itu namanya urgensi. Nah, di sini sudah saya terangkan yang di warna yang sudah saya warna ungu ini termasuk urgensi. Urgensi dari sebuah kasus yang akan saya teliti. Di sini bisa teman-teman baca. Untuk itu strategi komunikasi orang tua dalam mendidik anak menjadi sangat penting, terutama ketika anak menghadapi tekanan mental dan seterusnya. Ini merupakan sebuah urgensi kenapa saya harus meneliti kasus ini. Kemudian selanjutnya ada data. Data ini untuk memperkuat sebuah kasus yang uh, akan kita bukti. Jadi kan kalau kita melampirkan data juga, menyebutkan data juga di sini, itu bisa untuk memperkuat. Di sini saya mengambil dari eh, Badan Statistik Indonesia, yang isinya demikian. Kemudian selanjutnya ada, ini urgensi juga ya teman-teman, yang warna ungu ini juga termasuk urgensi. Kemudian selanjutnya ada literatur. Nah, jadi literatur ini merupakan beberapa sumber termasuk bisa dari jurnal, tesis, disertasi, skripsi, dan lain-lain yang menjadi acuan kita untuk melakukan sebuah penelitian. Bisa menjadi rujukan untuk melakukan sebuah penelitian karena sebuah penelitian itu terkadang sudah eh, dilakukan. Jadi di sini kita juga menyebutkan literatur mana saja yang telah meneliti hal yang serupa. Kemudian selanjutnya unsur dari latar belakang yaitu adalah kekosongan literatur. Yang namanya sesuatu yang akan kita teliti pasti di situ ada kekosongan literatur. Kalau tidak di situ yang kita teliti bukan termasuk kekosongan literatur, ya berarti kita tidak bisa meneliti dan penelitian kita sudah tidak bisa kita lanjutkan. Tapi karena kita mm, mempunyai kekosongan literatur, maka penelitian kita bisa kita lanjutkan. Karena yang namanya walaupun penelitian-penelitian terkait atau serupa itu banyak, pasti juga ada hal-hal yang belum pernah diteliti sama peneliti sebelumnya. Makanya kita di sini menyebutkan sorotan kita nanti akan berfokus pada apa yang eh, saya blok merah ini merupakan termasuk narasi dari kekosongan literatur. Bisa teman-teman baca. Nah, kemudian selanjutnya ada novelty atau kebaruan. Di sini sudah saya sebutkan uh, penelitian yang lebih spesifik ya, khususnya untuk uh, penjagaan mental anak setelah perceraian. Untuk anak-anak yang sudah mengalami broken home. Itu merupakan sebuah novelty atau kebaruan. Kemudian selanjutnya atau yang terakhir yaitu ada tujuan. Tujuan penelitian ini juga bisa teman-teman buat narasi yang panjang, akan tapi pendek juga bisa. Kemudian selanjutnya ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah sendiri itu merupakan tujuan utama diadakannya sebuah penelitian yang mana cenderung isinya itu sebuah pertanyaan dan unsur-unsur dari rumusan masalah itu terdiri dari implementasi, hambatan dan juga solusi. Kurang lebih di tiga itu teman-teman. Di sini saya sudah menyebutkan implementasi, bagaimana implementasi strategi komunikasi orang tua, kemudian kendala atau hambatan, ya,
Ini sudah saya sebutkan di nomor 3. Kemudian solusi yang bisa kita ambil itu seperti apa? Di sini juga uh, disebutkan. Ini nanti jawabannya di pembahasan sebuah penelitian. Semua akan dijawab, baik dari implementasi, kendala yang dihadapi, maupun solusi akan dijawab di penelitian yang akan kita lakukan. Oke teman-teman, saya kira itu dulu untuk video saya ini. Semoga tutorial ini bisa menjadi manfaat bagi teman-teman semua yang ingin melakukan sebuah penulisan karya tulis ilmiah atau sebuah penelitian. Terima kasih.